Sebuah letusan gunung pada pagi itu mengejutkan semua makhluk yang mendengar dan melihatnya. Krakatau tahun 1883 menjadi saksi ngerinya bencana alam terbesar di Indonesia yang dahulu wilayah tersebut Hindia Belanda. Lantas, seberapa keraskah ledakan Gunung Krakatau tersebut? Berapa banyak korban jiwa yang diakibatkan oleh meletusnya gunung ini? Seberapa dahsyatkah pengaruh letusan gunung api Krakatau pada bumi? This is the true story of it. (25 Agustus 1883), letusan Gunung Krakatau semakin meningkat. Sekitar pukul 13 tanggal 26 Agustus, Krakatau memasuki fase paroksimal. 1 jam kemudian, para pengamat bisa melihat awan abu hitam dengan ketinggian 27 km. Pada saat ini, letusan terjadi terus-menerus dan ledakan terdengar setiap 10 menit sekali. Kapal-kapal yang berlayar dalam jarak 20 km dari Krakatau telah dihujani abu tebal, dengan potongan-potongan batu apung panas berdiameter hampir 10 cm atau 3,9 inci mendarat di dek kapal. Tsunami kecil menghantam pesisir Pulau Jawa dan Sumatera hampir 40 km jauhnya pada pukul 18 dan pukul 19. Pada 27 Agustus, 4 letusan besar terjadi pukul 5.30, pukul 6.44, pukul 10.02, dan pukul 10.41 waktu setempat. Pada pukul 5.30, letusan pertama terjadi di Perboewatan, yang memicu tsunami menuju Teluk Betung. Pukul 6.44, Krakatau meletus lagi di Danan, menimbulkan tsunami di arah timur dan barat. Letusan besar pada pukul 10.02 terjadi begitu keras dan terdengar hampir 3.110 km jauhnya ke Perth, Australia Barat, dan Rodrigues di Mauritius 4.800 km. Penduduk di sana mengira bahwa letusan tersebut adalah suara tembakan meriam dari kapal terdekat. Masing-masing letusan disertai dengan gelombang tsunami, yang tingginya diakini mencapai 30 m di beberapa tempat. Wilayah-wilayah di Selat Sunda dan sejumlah wilayah di pesisir Sumatera turut terkena dampak aliran piroklastik gunung berapi. Energi yang dilepaskan dari ledakan diperkirakan setara dengan 200 megaton TNT. Kira-kira hampir 4 kali lipat lebih kuat dari SART bomba, senjata termonuklir paling kuat yang pernah diledakkan. Через несколько секунд после взрыва диаметр пылевого столба составлял около 10 километров. Pada pukul 10.41, tanah longsor yang meruntuhkan setengah bagian Krakatau memicu terjadinya letusan akhir, gelombang tekanan yang dihasilkan oleh letusan kolosal keempat dan terakhir terpancar keluar dari Krakatau hingga ketinggian 1086 km/h, 675 mph. Letusan tersebut begitu kuat sehingga memecahkan gendang telinga para pelaut yang sedang berlayar di Selat Sunda, dan menyebabkan lonjakan tekanan lebih dari 2,5 inci merkuri pada alat pengukur tekanan yang terpasang di Batavia. Gelombang tekanan terpancar dan tercatat oleh barograf di seluruh dunia, yang tetap terjadi hingga 5 hari setelah letusan. Rekaman barografis menunjukkan bahwa gelombang kejut dari letusan terakhir bergema ke seluruh dunia sebanyak 7 kali. Ketinggian kabut asap diperkirakan mencapai 80 km. Letusan mulai berkurang setelah itu, dan pada pagi 28 Agustus, Krakatau terdiam. Letusan kecil, sebagian besarnya mengeluarkan lumpur, tetap berlanjut hingga Oktober 1883, bermula pada 26 Agustus 1883 dan berpuncak dengan letusan hebat yang meruntuhkan kaldera. Pada tanggal 27 Agustus 1883, 2/3 bagian Krakatau runtuh dalam sebuah letusan berantai, melenyapkan sebagian besar pulau di sekelilingnya. Aktivitas seismik tetap berlangsung hingga Februari 1884. Letusan ini adalah salah satu letusan gunung api paling mematikan dan paling merusak dalam sejarah. Setelah letusan Tambora 1815, menimbulkan setidaknya 41 korban jiwa akibat letusan dan tsunami yang dihasilkannya. Dampak letusan ini juga bisa dirasakan di seluruh penjuru dunia. Gelombang tekanan akustik mengelilingi dunia lebih dari 3 kali. Dampak tambahan yang signifikan dirasakan di seluruh dunia dalam beberapa hari dan minggu setelah letusan gunung berapi.
Aktivitas seismik tambahan dilaporkan hingga Februari 1884, namun laporan apapun setelah Oktober 1883 ditolak oleh penyelidikan selanjutnya oleh Rogier Verbeek terhadap letusan tersebut, sebenarnya jauh sebelum 1883. Krakatau juga pernah meletus pada tahun 416 sebelum Masehi. Diikuti beberapa letusan pada abad ke-3, 9, 10, 11, 12, 14, 16, dan 17 yang diikuti dengan tumbuhnya kerucut Rakata dan Danan. Sebelum letusan 1883, aktivitas seismik di sekitar Krakatau sangat tinggi, menyebabkan sejumlah gempa bumi yang dirasakan hingga ke Australia. Pada 20 Mei 1883, pelepasan uap mulai terjadi secara teratur di Perboewatan, pulau paling utara di Kepulauan Krakatau. Pelepasan abu vulkanik mencapai ketinggian hingga 6 km dan suara letusan terdengar hingga ke Batavia, sekarang Jakarta, yang berjarak 160 km dari Krakatau. Aktivitas vulkanik menurun pada akhir Mei, dan tidak ada aktivitas lebih lanjut yang tercatat hingga beberapa minggu ke depan. Letusan kembali terjadi pada 16 Juni, yang menimbulkan letusan keras dan menutupi pulau dengan awan hitam tebal selama 5 hari. Pada 24 Juni, angin timur yang bertiup membersihkan awan tersebut, dan 2 gulungan kabut asap terlihat membubung dari Krakatau. Letusan ini diakini telah menyebabkan munculnya 2 ventilasi baru yang terbentuk di antara Perboewatan dan Danan. Ahli vulkanologi dari ITB, Dr. Eng Mirzam Abdurrachman, letusan Gunung Krakatau pada Agustus 1883 dimulai pada 26 Agustus dan mencapai puncaknya serta berhenti 20 jam kemudian pada 27 Agustus itu menewaskan 36.400 orang. Letusan Krakatau kala itu juga menghasilkan kaldera berukuran 4x8 km, dan aliran wedus gembel sejauh 40 km dari titik letusan, tulis Mirzam seperti dikutip dari ITB, AC, ID, 31 Agustus 2018. Dikutip dari CNN Indonesia, letusan Krakatau terbilang dahsyat karena terjadi pada saat populasi manusia sudah banyak. Bandingkan dengan letusan Gunung Api Toba, yang jauh lebih hebat, tapi terjadi puluhan ribu tahun lalu, abu letusannya menutupi langit bumi selama 2,5 hari. Sampai setahun kemudian matahari bersinar redup karena terhalang abu vulkanis, hamburan debu tak hanya tersebar di sekitar gunung, tapi sampai ke Norwegia di Eropa dan New York, di Amerika Serikat. Sedangkan suara letusan terdengar sampai Alice Springs di Australia, dan Pulau Rodriguez di dekat Afrika, yang jaraknya terpaut 4.653 km. Setelah letusan dahsyat itu, yang tersisa di Krakatau tinggal sebuah gunung api kecil yang dinamakan Anak Krakatau. Selain pada 1883, sebuah kitab Jawa kuno yang berjudul Book of Kings, atau Pustaka Raja, mencatat pada tahun 416 ada beberapa kali erupsi dari Gunung Kapi yang menyebabkan naiknya gelombang laut dan menggenangi daratan hingga memisahkan Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Gunung Kapi ini diakini sebagai gunung api Krakatau saat ini. Raden Ngabahi Ranggawarsita pada 1869 memang menyebutkan bahwa pada tahun Saka 338 atau 416 telah terdengar suara gemuruh disertai hujan dan badai. Krakatau purba menghilang menyisakan pulau-pulau kecil dan secepatnya disusul oleh gelombang laut yang tinggi, tsunami menghantam pesisir Lampung dan Jawa Barat, Pulau Sertung, Panjang dan Rakata terbentuk dari hasil letusan dahsyat Krakatau purba yang terjadi sekitar awal abad 5 atau 6. Namun, penelitian selanjutnya tidak mencatat adanya bukti-bukti geologi yang cukup akan adanya letusan besar tahun 416. Sebaliknya sekitaran tahun 535-536 terjadi perubahan iklim yang ekstrim. Beberapa tumbuhan mengalami pertumbuhan yang lambat, ditemukannya kandungan sulfur yang tinggi pada bagian inti dari es di Islandia atau Antartika, musim panas yang bersalju pada bumi belahan utara sehingga masa itu dikenang sebagai volcanic winter, serta adanya beberapa peradaban yang berakhir di sekitar waktu tersebut. Peneliti sedang mendalami dan mencari bukti guna mendapatkan jawaban yang lebih akurat. Kapanpun itu, patut disyukuri karena letusan 416 atau 535 diduga jauh lebih dahsyat dari letusan 135 tahun yang lalu atau tepatnya 26 hingga 27 Agustus 1883. Nah, bagaimana menurut kalian? Jika ada info lain yang kalian tahu, tuliskan komentar kalian di bawah. Demikianlah video kali ini, semoga bisa bermanfaat. Insya Allah kita jumpa lagi di video berikutnya.